Halo guys, balik lagi di channel yang satu ini. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Bayangin deh kalau tiap kali kalian gagal bisa langsung dari awal. Salah ngomong ke gebetan, respawn. Ketabrak motor pas nyebrang, respawn. Atau salah klik tombol like di bawah ini, nah bisa respon juga tuh. Jadi buruan pencet dulu like-nya. Nah itu juga yang dialamin tokoh kita di film ini. Si bapak tentara setengah hati yang tiap kali mati malah hidup lagi. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita masuk ke alurnya. Terjadi hal mengerikan di Eropa kala itu. Tiba-tiba aja langit jadi silau, ada meteor jatuh. Ternyata itu alien yang mendarat di Jerman. Alien itu menyerang bumi dan berhasil menduduki sebagian besar wilayah Eropa. 5 tahun berselang akhirnya tentara manusia berhasil memenangkan perang melawan alien itu. Prajurit cewek yang bernama Rita berhasil membunuh ratusan alien. Tapi alien itu kembali menyerang. Disinilah kita ketemu tokoh utama, Mayor William Cage. Jangan salah kira, dia bukan tentara keren. Dia tuh semacam tukang marketing, tugasnya cuma bikin iklan perang sama ngomong di TV. Jadi kalau disuruh perang beneran, jangankan nembak alien, nembak botol aja mungkin meleset. Suatu hari, dia dipaksa jenderal buat turun langsung ke garis depan. Cake pun panik, dia menolak bahkan sedikit mengancam jenderal itu. Akhirnya Cake disuruh keluar oleh jenderal, tapi jenderal menyuruh anak buah lainnya untuk menangkap Cake. Singkat cerita, si Cake udah ada di pangkalan militer. Dia bingung, tangan diborgol, dan tidak ada yang respect ke dia. Sersan Farrell atasan Cake membawa Cake ke asrama dan bergabung dengan pasukan J. Sersan Farrell sangatlah tegas, dia bahkan menghukum pasukannya yang ketahuan main judi. Sersan Farrell bilang pada Cake bahwa besok dia akan ikut bertempur melawan alien. Esok harinya para tentara bersiap dengan menggunakan kostum canggih ala Iron Man. Cake yang belum pernah menggunakan kostum itu terlihat kebingungan. Dia takut nggak sengaja nembak kawannya sendiri. Tapi salah satu tentara bilang selama sistem keamanan masih aktif, kostum itu tidak akan menembak. Lalu Cake nanya gimana cara menonaktifkan sistem keamanannya. Tapi tentara itu tidak menjawabnya. Para tentara bersiap untuk masuk ke pesawat. Terlihat si Cake masih kaku menggunakan kostum itu. Dia bahkan mencoba untuk pergi tapi gagal. Ratusan pesawat terbang menuju pantai Prancis untuk berperang dengan alien. Di dalam pesawat, Sersan Farrell membakar semangat pasukannya dulu biar keren. Si Cake masih nanya soal gimana cara menonaktifkan sistem keamanan kostum itu. Karena kalau sistem keamanannya masih aktif, kostum Cake tidak akan bisa menembak. Sebelum para prajurit terjun, pesawat mereka diserang oleh alien. Mau gak mau semuanya melompat, begitu pula Cake yang sempat ragu. Cake melompat dan berhasil mendarat meskipun tidak sempurna. Dia panik melihat peperangan pecah. Ditambah dia melihat salah satu prajurit tertimpa pesawat. Cake kelihatan kayak anak baru main Mobile Legends. Bengong, salah pencet skill. Yang lain udah nembak-nembakin musuh, si Cake masih sibuk nyari cara nonaktifin sistem keamanan. Dia hampir tertimpa pesawat yang jatuh. Terus Cake melihat Rita, prajurit yang pernah membunuh ratusan alien. Tapi di sini Rita tertembak dan mati. Si Cake yang melihat prajurit Rita tewas langsung cabut. Dia ditangkap Sersan Farrell dan disuruh balik lagi buat perang. Salah satu tentara merasa bingung kenapa seolah-olah alien sudah tahu kalau tentara akan menyerangnya. Tiba-tiba muncul alien dari dalam tanah. Alien ini skillnya gila banget. Dia bisa muter-muter kayak blender. Gerakannya gesit, para tentara tewas semua. Tapi si Cake akhirnya berhasil menonaktifkan sistem keamanan kostumnya. Dia mencoba menembaki alien itu dan berhasil. Tapi muncul satu alien yang ukurannya lebih besar. Alien ini bernama Alpha. Alpha yang menyadari Cake masih hidup langsung menyerangnya. Tapi Cake dengan cepat mengambil bom. Dan boom, si Alpha kena ledakan bersama Cake. Si Cake pun tewas.
tamat, selesai. Tapi anehnya si Cake bangun lagi di hari sebelum peperangan. Hari dimana si Cake pertama kali nyampe di pangkalan. Dia ketemu lagi sama Sersan Farel kayak di awal. Bahkan Cake apal sama dialognya. Cake balik lagi ke asrama, balik lagi pakai kostum perang, balik lagi ke pesawat. Bahkan serangan dadakan pun terjadi lagi. Cake balik lagi mendarat dan dia mencoba memberitahu tentara yang ketiban pesawat jatuh. Tapi tentara itu masih kena sama pesawat jatuh. Cake balik lagi ngelihat prajurit Rita yang bertarung melawan alien. Cake yang ingat Rita akan tertembak dari belakang langsung menolongnya. Tapi malah Cake yang terkena tembakan lalu dia mati. Dan lagi si Cake kembali hidup di pangkalan. Lalu dia mencoba menjelaskan semuanya pada Sersan Farel. Tapi Cake malah diseret menuju asrama. Cake juga mencoba menjelaskan pada pasukan J. Cake menebak semua nama pasukan J dan membuka kartu remi yang diumpetin biar nggak ketahuan Sersan Farel. Cake bilang kalau perang besok melawan alien semuanya akan tewas. Tapi mulut Cake malah dilakban. Cake mengalami perang lagi. Karena udah apal dia mencoba menyelamatkan Rita. Dia mencoba menjelaskannya pada Rita karena yang lain tidak percaya pada Cake. Rita melihat Cake dengan kebingungan, tapi akhirnya dia sadar sesuatu. Rita menyuruh Cake untuk menemuinya setelah bangun lagi. Ketika Cake bangun lagi ke pangkalan, dia mencari Rita. Cake mencoba melarikan diri dari latihan bersama pasukan J, tapi dia malah terlindas truk. Setelah kebangun lagi, dia nyoba lagi dan berhasil. Cake pergi mencari Sersan Rita dan menemukannya. Rita bertanya kenapa dia mencarinya, lalu Cake menjelaskan kalau Rita lah yang menyuruh mencarinya ketika Cake terbangun lagi. Rita yang paham menyuruh Cake untuk tidak menceritakan pada semua orang karena akan dianggap gila atau akan dibedah untuk bahan penelitian. Cake bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Lalu Rita bertanya apakah Cake membunuh alien berwarna biru dan Cake bilang ya. Ternyata ketika Cake membunuh Alpha, dia terkena cipratan darah Alpha sehingga Cake mempunyai kemampuan Alpha, yaitu respawn. Rita paham karena dia pernah mempunyai kemampuan itu. Lalu Rita memperkenalkan Cake pada Dr. Carter. Dia adalah satu-satunya ilmuwan yang percaya pada kemampuan yang dimiliki Cake sekarang. Dr. Carter menjelaskan alien yang bernama Alpha adalah alien langka yang berbanding 1:6 juta. Tapi bukan Alpha lah pemimpin para alien. Ada satu alien yang bernama Omega. Alien inilah yang mempunyai kemampuan mengulang waktu ketika Alpha terbunuh. Karena Cake terkontaminasi darah Alpha, setiap Cake mati otomatis Omega akan mengulang waktu. Dr. Carter bilang Cake harus mendapatkan penglihatan untuk menemui lokasi Omega. Karena Rita dulu pernah mengalami penglihatan lokasi Omega sebelum kekuatannya menghilang. Alien ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Omega adalah server utamanya. Selama Omega masih hidup, para alien tak akan bisa dimusnahkan. Rita melatih Cake bertempur. Setiap Cake terluka, Rita membunuhnya. Karena Rita kehilangan kekuatan itu ketika Rita terluka saat perang, dia diberi donor darah orang lain sehingga kekuatannya menghilang. Cake terus mengulang latihan yang diberikan Rita. Tiap cedera ditembak Rita, cedera ditembak. Terus begitu sampai akhirnya Cake mendapatkan penglihatan lokasi Omega. Cake bilang pada Dr. Carter, lokasi itu berada di seperti bendungan yang terletak di Jerman. Rita mengakhiri latihan, saatnya bertempur langsung di lapangan. Di pertempuran, Cake maupun Rita terus gugur. Mereka terus membuat rencana dengan mencatat dan menghafal pergerakan alien. Tapi mereka terus gugur. Rita selalu mati di pertempuran. Melihat itu, Cake merasa kasihan dan marah. Dia berlatih sendiri meluapkan kemarahannya. Setelah ratusan kali respawn, Cake jadi OP. Dia bisa bunuh alien dengan mudah dan akhirnya bisa keluar dari pantai.
Cake mencoba mengambil mobil untuk pergi menuju lokasi bendungan di mana Omega berada. Rita dan Cake berhasil dan segera pergi menuju bendungan. Di perjalanan, mereka diserang oleh alien. Cake berhasil mengalahkannya. Sial, mereka kehabisan bensin. Mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Sialnya lagi, baterai kostum robot mereka pun habis. Cake dan Rita masuk ke beberapa rumah untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan. Mereka menemukan helikopter tapi tidak dengan kuncinya. Cake melihat ada yang aneh dengan Rita. Ternyata Rita terkena serangan alien di pundaknya. Cake mengobatinya dan minum teh bareng dulu sebelum berangkat lagi. Setelah istirahat sejenak, Cake menemukan kunci helikopter yang ternyata Cake sudah pernah mengalami kejadian ini. Cake bilang Rita akan tewas setelah menghidupkan helikopter dan Cake tidak bisa menyelamatkannya meski terbangun beberapa kali. Setelah Rita menghidupkan helikopter, alien muncul dan menyerangnya. Dan sekali lagi, Cake tidak bisa menolong Rita yang membuatnya frustasi. Cake balik lagi ke pertama kali dia tiba di pangkalan. Cake kembali menghampiri Rita, tapi dia memutuskan untuk pergi sendiri. Cake kembali ke pesawat seperti sedia kala. Dia bertempur sampai akhirnya dia sampai di perumahan yang ada helikopternya. Cake terbang menuju bendungan di mana Omega berada. Cake menyusup ke bendungan. Terlihat tempat itu sangat sepi, tidak ada kehidupan. Setelah beberapa menit menelusuri bendungan itu, akhirnya Cake menemukan lokasi Omega. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda Omega, yang ada malah alien biasa. Tidak hanya itu, si Alpha muncul. Tapi anehnya para alien itu tidak membunuh Cake. Alpha hanya menyerang Cake yang hendak bunuh diri. Mengetahui keadaannya, Cake berlari ke suatu celah dan bunuh diri dengan menenggelamkan diri. Ketika terbangun, Cake menceritakan pada Dr. Carter kalau lokasi itu tidak ada Omega. Rita bilang itu hanya perangkap. Omega sudah tahu kalau Cake memiliki kemampuan mengulang waktu. Hanya ada satu cara untuk mengetahui lokasi Omega yang sesungguhnya, yaitu dengan alat buatan Dr. Carter yang disita oleh Jenderal di markas. Cake dan Rita segera ke markas untuk menemui Jenderal. Terlihat Cake seperti sudah beberapa kali ke sana. Cake berusaha menjelaskan pada Jenderal agar dia percaya pada Cake. Jenderal memberikan alat yang dipinta oleh Cake. Itu membuat Cake kebingungan karena sebelumnya Jenderal tidak pernah memberikannya. Ternyata Jenderal memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cake dan Rita. Rita langsung menembak Cake untuk mengulang. Setelah mengulang, Cake dan Rita kabur dengan mobil. Di perjalanan kabur, Cake menancapkan alat itu ke kakinya untuk melihat lokasi Omega. Dia mendapatkan penglihatan lokasi Omega. Ternyata Omega berada di Museum Paris. Sayang, mereka tertangkap oleh pasukan jenderal yang mengejarnya. Belum sempat membunuh Cake agar mengulang waktu, Rita dan Kate malah pingsan. Setelah sadar, Cake kehilangan kekuatan mengulang waktu karena dia menerima darah orang lain. Dia segera memberitahu Rita ketika Rita hendak membunuhnya. Cake berencana ke Paris sebelum perang ke pantai. Dia mencoba mengajak pasukan J. Awalnya mereka ragu dengan Cake, tapi ketika Rita muncul, pasukan J bersedia membantu Cake dan Rita. Mereka terbang menuju Paris, lokasi Omega. Tapi mereka diserang, alien tahu akan kedatangan Cake dan kawan-kawan. Semua segera terjun, tapi Cake terjatuh ke laut. Terpaksa Cake melepaskan kostum robotnya agar tidak tenggelam. Suasana sangat sepi. Cake berjalan mencari rekan-rekannya. Dia bertemu dengan Rita. Tersisa sedikit dari pasukan J yang ikut dengan Cake dan Rita. Kemudian Cake mempunyai rencana untuk mencapai museum yang sudah di depan mata. Dia berencana menggunakan pesawat, tapi salah satu pasukan bilang itu akan mengundang alien.
Kik tidak butuh terbang dengan pesawat itu, dia hanya butuh cepat ke museum, tak perlu sampai terbang. Kik meminta pasukan J membersihkan jalur agar pesawat bisa dengan mulus sampai ke museum itu. Kik dan Rita mencoba menghidupkan pesawat. Sementara itu dua pasukan J mengorbankan dirinya untuk memberikan waktu kepada Kik dan Rita. Pesawat itu hidup dan segera meluncur menuju museum. Para alien mencoba menyerang pesawat itu dan Kik mencoba bertahan. Singkat cerita, akhirnya Kik dan Rita berhasil masuk ke museum. Mereka dikejar oleh alien, beruntung mereka berhasil lolos. Tapi muncul Alpha. Awalnya Kik mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dan Rita membunuh Omega. Tapi Rita melarangnya. Kiklah yang harus membunuh Omega sedangkan Rita mengalihkan si Alpha. Rita berkorban buat buka jalan dan Kik pergi menuju lokasi Omega. Alpha mengejar Rita. Tidak butuh waktu lama, Alpha berhasil membunuh Rita. Kik nyemplung ke arah Omega. Dia bawa granat untuk menghancurkan Omega. Tapi Alpha menyadari Kik yang menghampiri Omega. Dia dengan cepat berlari mengejar Kik. Dengan kecepatannya, dia berhasil mengejar Kik dan menyerangnya. Tapi Kik sudah melepaskan tuas granat dan melemparnya ke Omega. Dan boom! Granat itu meledak, Omega hancur. Karena alien ini sebenarnya adalah satu kesatuan, Alpha dan alien lainnya mati ketika Omega sang server utama mati. Tapi terlihat Kik terkontaminasi dengan darah Omega. Kemudian dia terbangun lagi, tapi kali ini bukan di pangkalan militer, melainkan setelah perang sudah dimenangkan. Kik pergi ke pangkalan untuk melihat Rita dan benar saja Rita masih ada seperti awal mereka bertemu. Film pun selesai. Jadi pelajaran dari film ini tuh simple. Gagal itu biasa, yang penting coba lagi. Kalau hidupmu stuck, anggap aja lagi respawn. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau diputusin pacar, ya jangan respawn, move on lah. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar hidup kalian juga punya fitur save point. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye.